Bawahnya itu ada apa sih? Naik ke tiang-tiangnya tuh. Nanti jadi di atas tuh bakal rame. Ini tuh kayak absen gitu mungkin ya, Pak? Iya, Atau absen. oke, absen. Halo teman-teman, aku Muhammad Marwan. Di video ini, aku mau cerita nih tentang suatu hal yang bisa disebut legendaris dan sangat bersejarah bagi Indonesia, khususnya di bidang kemaritiman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah jadi nih, sejarah mengatakan bahwa kalau nenek moyang kita itu dulunya adalah pelaut yang handal dan ulung. Nah, ini tuh dibuktikan nih dengan adanya dua kerajaan yang kekuatan maritimnya itu sangat kuat, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, sampai saat ini juga nih, kekuatan militer Angkatan Laut Indonesia masih kuat dan masih keren. Ditambah nih dengan dimilikinya KRI Dewa Ruci yang sangat legendaris. Nah, saking legendarisnya nih, ada salah satu brand nih yang menggunakan nama kapal Dewa Ruci, yaitu ini. Ada brand garam. Ini namanya kapal Dewa Ruci, saking legendarisnya. Nah, sebelum membahas tentang KRI Dewa Rucinya, pertanyaan pertama yang muncul di otak aku tuh adalah, kenapa sih dinamain Dewa Ruci? Nah, jadi siapa sih Dewa Ruci itu sampai-sampai namanya dijadikan nama jalan, terus ada patungnya di mana-mana, saking terkenalnya Dewa Ruci. Jadi setelah aku baca-baca nih, penamaan Dewa Ruci itu dari kisah perwayangan Mahabharata yang judulnya Dewa Ruci. Nah, itulah alasannya kenapa di sebelah aku nih udah ada wayang. Nah, ini tuh wayang Dewa Ruci. Nah, supaya lebih jelas nih, aku sampai beli bukunya. Ini novel. Nah, jadi buku ini aku beli di online. Ini tuh penulisnya adalah Heru HS. Judulnya Serial Novel Wayang Spiritual Dewa Ruci. Nah, ini tuh jumlah halamannya 124. Nah, ini tuh aku baca selama 2 hari. Nah, kalau teman-teman lihat nih, sebenarnya ini tuh bisa dibaca dalam setengah hari juga udah selesai gitu baca buku ini. Nah, jadi tokoh utama di buku ini tuh adalah Bima. Nah, jadi Bima itu adalah salah satu dari 5 Pandawa di suatu kerajaan. Nah, suatu ketika nih Bima itu ditugaskan oleh gurunya yaitu Reksidorna untuk mencari air kehidupan. Nah, singkat cerita, Bima menuruti tugas dari gurunya. Nah, jadi kisah wayang ini menceritakan perjuangan Bima nih dalam mencari air kehidupan. Mulai dari perjalanan Bima menelusuri hutan Tibrasara sampai tiba di pantai Laut Selatan. Jadi pada saat di pantai Laut Selatan ini cukup terkenal juga nih ceritanya. Nah, jadi pada saat itu adalah pertengkaran Bima dengan naga Nemburnawa yang cukup sengit, namun dimenangkan oleh Bima karena kuku pancanakanya yang sakti. Ini nih di belakang juga ada gambarnya di belakang. Nah, sampai akhirnya Bima menemukan sosok Dewa Ruci. Nah, jadi menurut info yang aku baca nih, Dewa Ruci itu perwujudannya mirip nih sama Bima, tapi si badannya tuh lebih kerdil, lebih kecil gitu. Kalau di wayangnya kayak gini nih. Mungkin ini nih si cakar pancanakanya. Sosok Dewa Ruci. Oke. Nah, dari pertemuan itu akhirnya Bima kayak berguru gitu ke Dewa Ruci. Hingga akhirnya Bima menemukan apa itu air kehidupan. Nah, jadi nih air kehidupan yang dimaksud itu adalah pemahaman tentang kehidupan, terus spiritual dan mencari jati diri. Nah, jadi itulah kenapa kapal legendaris itu dinamakan Dewa Ruci. Nah, jadi diharapkan nih KRI Dewa Ruci dapat melahirkan para pelaut yang dapat menemukan jati dirinya sebagaimana Bima yang menemukan air kehidupan. Tentunya nih para pelaut yang berkarakter, berintegritas, dan tangguh dalam menjaga wilayah kemaritiman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, nah kemarin juga aku udah sempat berkunjung ke KRI Dewa Rucinya. Yaudah yuk kita langsung lihat aja. Sorry. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku lagi ada di Pangkalan Komando Lintas Laut Militer atau Kolinlamil. Nah, jadi ini tuh letaknya ada di Jakarta Utara. Buat teman-teman nih yang rumahnya dekat dari sini, bisa banget nih berkunjung ke sini. Tapi jangan lupa untuk minta izin dulu ke petugasnya. Dan jangan lupa juga untuk patuhi selalu protokol kesehatan atau 3M-nya. Nah, sekarang di belakang aku nih udah ada KRI Dewa Ruci. Nah, jadi ini tuh nanti bakal kita lihat-lihat. Yaudah yuk, langsung kita explore. Oke teman-teman, nah jadi menurut info yang aku baca, KRI Dewa Ruci ini merupakan kapal layar jenis Merkantin yang dibuat di Jerman pada tahun 1952. Nah, sedangkan di Indonesianya itu ditugaskan pada tanggal 24 Januari 1953. Nah, jadi KRI Dewa Ruci ini merupakan kapal latih bagi para kadet dan taruna yang pelabuhan utamanya itu sebenarnya ada di Surabaya. Nah, untuk beratnya sendiri, KRI Dewa Ruci ini adalah 847 ton. Untuk luas totalnya itu sekitar 1091 meter persegi dengan panjang 58,3 meter dan lebar 9,50 meter. Oke, nah sekarang kita mau langsung naik ke atas, tapi sebelumnya kita harus cuci tangan dulu ya. Ayo guys, kita lihat-lihat mulai dari atas sana, dari depan.
Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di situ tuh kayak ada bendera. Aku pertamanya ngira ini adalah bendera Majapahit. Nah, ternyata di TNI Angkatan Laut ini sebut lencana perang. Nah, jadi ini tuh benderanya dipasang pada saat hari libur atau ada hari perayaan. Ngomongin tentang KRI Dewa Ruci, ada salah satu tokoh yang berpengaruh dan yang cukup terkenal, yaitu adalah Kapten Rosenau. Nah, jadi beliau itu adalah prajurit asal Jerman yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Kapten Rosenau juga sebagai kapten pertama KRI Dewa Ruci dan dijuluki juga sebagai bapaknya KRI Dewa Ruci. Nah, jadi teman-teman di belakang kita ini ada 3 tiang. Nah, itu tuh dinamain berdasarkan tokoh yang juga ada Yudhistira, Bima, sama Arjuna. Nah, terus di sana juga banyak bendera-bendera dari luar negeri. Nah, jadi ini tuh adalah bendera-bendera dari negara-negara yang pernah dikunjungin. Nah, ngomongin tentang kunjungan negara, KRI Dewa Ruci ini pernah melakukan 2 kali pelayaran muhibah keliling dunia, atau bahasa militernya itu adalah Kartika Jalakrida. Nah, yang pertama itu pada tahun 1964, sempat ditulis juga di sebuah buku dan dikenal juga sebagai pengarungan 7 samudra dan 5 benua. Di bukunya juga diceritakan kalau KRI Dewa Ruci ini sempat dihantam ombak besar, bahkan hampir terancam oleh badai Ellen. Nah, itu tuh jadi badai yang berbahaya gitu, tapi syukur masih ada sampai sekarang dan masih kokoh. Mantap ya. Nah, ngomongin tentang KJK, misalnya nih KRI Dewa Ruci udah tiba di suatu negara, biasanya nanti para kadet atau tarunanya itu bakal naik ke tiang-tiangnya tuh. Nanti jadi di atas tuh bakal rame, di sini juga. Jadi ini tuh kayak penyambutan gitu loh. Terus nanti bakal ada juga marching band khusus dari TNI Angkatan Laut, yaitu Gambang Suling Gita Jala Taruna. Nah, biasanya nih kalau tiba di suatu negara, di dalam KRI Dewa Ruci ini kayak melakukan open house gitu. Nah, jadi ini tuh kayak memamerkan budaya gitu. Jadi sebagai duta Indonesia juga. Jadi biasanya nanti bakal banyak tarian tradisional dari Indonesia, musik tradisional Indonesia, permainan tradisional Indonesia, dan gunanya untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, jadi ada fun fact juga bahwa KRI Dewa Ruci juga dapat banyak penghargaan internasional. Salah satunya itu adalah penghargaan pada tahun 2010, itu tuh pada saat di Belgia, tepatnya di kota Antwerp. KRI Dewa Ruci ini mendapatkan penghargaan sebagai kapal yang paling spektakuler gitu. Keren banget kan? Nah, jadi itu tuh mengalahkan 74 kapal dari berbagai negara lainnya gitu. Dan KRI Dewa Ruci menjadi nomor 1. Keren ya? Oke, nah sekarang kita mau masuk ke tengah. Ini tuh kayak absen gitu mungkin ya, Pak? Iya, atau absen. Oke, absen. Nah, teman-teman, ini dia nih tampak dari bagian tengahnya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran di bawahnya itu ada apa sih? Nah, jadi di bawahnya itu kayak tempat istirahat gitu. Terus ada dapur bagi anak buah kapal, taruna, dan lain-lainnya gitu. Ruang ABK-nya, yaitu anak buah kapal. Ada pintunya. Nah, terus ini teman-teman di sini tuh ada kayak tameng gitu. Ada tulisannya KRI Dewa Ruci, sosok gitu dari tokoh Dewa Rucinya. Dan di sini nih ada kayak moto gitu, cita-cita, akal budi, jujur, guna bakti, dan berani. Oke, kita lanjut ke sana ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita perhatiin juga nih, KRI Dewa Ruci itu benar-benar Indonesia banget gitu. Soalnya di beberapa ornamennya itu ada kayak ukiran-ukiran dari berbagai daerah di Indonesia. Di sana tuh kayak ada dari Toraja. Dan nih di sini tuh kayak ada dari Jepara, ukiran Jepara. Di sana juga nanti kayak ada dari ukiran Papua gitu. Terus nih, biasanya kan kalau di kapal-kapal kayak gini tuh ada patung Putri Duyung. Nah, kalau di KRI Dewa Ruci ini ada kayak tokoh Bimanya di depannya. Terus nanti juga ada beberapa ornamen yang menceritakan kayak wayang gitu. Keren ya, Indonesia banget. Di belakang juga udah ada. Nah, kalau ini ada ruang kadet. Nah, kalau ruang kadet ini kayak ruangan untuk para tarunanya gitu. Terus ini ada belnya. Nah, terus ini kalau di sini tuh kayak ada ruang kendalinya gitu, teman-teman. Bisa kita lihat nih di belakang kayak ruang kendalinya. Nah, ini isinya kayak gini nih. Oke, sekarang kita mau menuju ke area atasnya. Nah, ini ada tulisan Dewa Ruci. Nah, ini ada bendera Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Sekarang kita lihat ke sini. Nah, oke teman-teman, sekarang aku udah ada di posisi paling atas nih, lantai atas. Nah, jadi di sini itu keren banget view-nya. Kita bisa lihat pemandangan laut nih, keren. Ada kapal laut lainnya, dan di sini tuh kayak banyak bendera-bendera gitu, teman-teman. Ini tuh kayaknya bendera-bendera pada saat melakukan KJK gitu. Jadi tuh contohnya ada kayak dari perlombaan-perlombaan gitu loh, tuh macam-macam pokoknya deh. Keren ya. Oh iya teman-teman, sampai kelupaan nih. Nah, jadi TNI Angkatan Laut juga punya moto. Nah, itu tuh dari bahasa Sanskerta. Jadi motonya itu adalah Jal Sveva Jayamahe. Nah, itu tuh artinya di lautan kita berjaya. Keren banget ya pokoknya.
Oke teman-teman, itu tadi yang bisa aku ceritakan tentang KRI Dewa Ruci. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Walaupun KRI Dewa Ruci sekarang sudah purna dan digantikan oleh KRI Bima Suci, tapi kita tetap harus selalu bangga dan selalu mendukung nih usaha dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Muhammad Marwan, jayalah selalu Laut Indonesia, Jaya Seva Jaya Mahe.